Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, Ibu absen terlebih dahulu ya. Coba dilihat kanan dan kirinya, apakah ada yang tidak hadir? Siapa Mbak Arina yang nggak hadir? Oke, hanya satu? Siapa Mas Husen? Cukup banyak ya yang nggak masuk. Kalau gitu saya absen satu persatu aja. Yang belum Mbak Ninis, Mbak Gita, Mbak Mary, Mbak Zila, Mbak Arina, Mbak Putri, Mbak Fitri, Mas Alek, Mas Husen. Alhamdulillah. Sebelum memulai pelajaran kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa sama-sama. Tangannya diangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqani fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada hari ini kita akan belajar materi tentang sedekah. Apakah anak-anak ada yang tahu apa aja yang akan kita bahas pada materi sedekah ini? Oh, gak ada yang tahu? Ya benar Mbak Ninis, pengertian sedekah. Nah, pada kali ini kita akan membahas 3 bab, yaitu tentang sedekah. Yang pertama pengertian sedekah, yang kedua hukum sedekah, dan yang ketiga manfaat sedekah. Pengertian sedekah. Di sini ada 2 pengertian. Yang pertama menurut bahasa dan yang kedua menurut istilah. Pengertian sedekah menurut bahasa yaitu kata sedekah berasal dari kata Arab yaitu sodakoh yang berarti pemberian atau derma. Sedangkan menurut istilah, sedekah merupakan memberikan bantuan atau pertolongan berupa barang atau harta dan yang lainnya tanpa mengharap imbalan dari orang lain dan hanya mengharap ridho Allah semata. Jadi sedekah ini merupakan kegiatan kita menolong atau membantu seseorang dengan memberikan sebagian dari harta kita, sebagian barang kita kepada orang yang memerlukan tanpa mengharap imbalan. Kita hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, bisa dipahami anak-anak? Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya hukum sedekah. Nah, hukum sedekah adalah sunnah muakkad yang berarti sunnah yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Namun begitu, sedekah pada kondisi tertentu bisa berubah menjadi hukum wajib. Pada kondisi apa sedekah menjadi hukum wajib? Ada yang tahu? Nah, sedekah pada kondisi tertentu menjadi wajib ini contohnya kayak ketika ada orang tua renta yang beliau sudah tidak bisa bekerja, tidak punya keluarga, tidak punya anak, tidak punya kerabat atau tetangga, dan beliau sedang keadaan susah atau kelaparan. Jadi ketika kita melihat beliau kita memiliki harta atau makanan, jadi kita harus membantu beliau sebisanya kita. Nah, selanjutnya manfaat sedekah. Di sini ada 5 manfaat sedekah. Yang pertama, sedekah menjadikan rezeki berlipat ganda. Yang kedua, bersedekah menjauhkan dari panasnya api neraka. Yang ketiga,
sedekah membuat kita mendapatkan keberkahan jiwa dan harta. Yang keempat, menenangkan hati dan memberikan kenyamanan. Dan yang kelima, sedekah dapat menghapus dosa di masa lalu. Baik, dari 3 materi yang telah dipaparkan, sudah bisa dipahami? Sudah jelas? Ya, untuk pertanyaan kita tepuk-tepuk dulu ya. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, 3. Ayo Mbak Vita. Oke, Mbak Vita bisa dijelaskan materi yang sudah saya jelaskan tadi. Itu dibagi menjadi 2. Ada yang menurut bahasa dan istilah. Menurut bahasa itu pemberian atau derma, sedangkan menurut istilah memberikan bantuan atau pertolongan tanpa mengharap imbalan. Jika itu sunnah muakkad, manfaat menjadi berlipat ganda, bersedekah menjauhkan dari panasnya api neraka. Baik, bagus sekali Mbak Vita. Tepuk tangan dong semuanya buat Mbak Vita. Baik, karena jam pelajaran sudah habis, kita akhiri pertemuan pada hari ini. Kita berdoa terlebih dahulu. Tangannya diangkat dong. Berdoa kafaratul majelis ya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.